الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود النجيد البائس الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف ملك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المؤتي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباكي الوارث الرشيد الصبور الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Berlindung kepada Allah dari godaan dan tipu daya syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan Sang Pencipta bagi sekalian alam. Menyambung pengajian kitab Riyadhus Shalihin pada fasal yang baru, fasal perintah rajin dalam menjaga amalan sunnah dan menjaga tata tertibnya di muka surat 160. Dari beberapa ayat Al-Quran telah pun kita baca pada pertemuan yang lalu. Hari ini ayat Al-Quran yang ke-5. Wa qala ta'ala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala wa rabbika, tidak demi Tuhanmu, la yu'minuna, mereka tidak beriman, hatta yuhakkimuka, sehingga mereka bertahkim atau mengambil hukum kepadamu, fima syajara bainahum, dalam segala sengketa mereka atau segala permasalahan mereka. Summa la yajiduna fi anfusihim haraja, kemudian tidak merasa keberatan dalam hati mereka menerima keputusan hukummu. Wa yusallimu taslima, dan menyerah bulat-bulat kepada hukum. Surah An-Nisa ayat 65. Muslimin dan muslimah jamaah pengajian kitab Riyadhus Shalihin yang dimuliakan oleh Allah, memahami ayat ini dan mentadabburi ayat ini mengingatkan kita seakan-akan berhadap-hadapan dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebut khitab atau orang yang diajak bicara dengan isim dhamir ganti ka. Ka itu artinya kamu, seperti assalamu alaika, salam kepadamu, untuk satu orang. Kalau assalamu alaikum untuk ramai orang. Kita selalu mengucapkan salam secara pribadi kepada baginda Rasul pada saat kita sholat
Kita baca tasyahud, kita baca tahiyat, kita baca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Menggunakan dhamir ka yang artinya salam kepadamu. Ayat ini juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada baginda Rasul, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka. Demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sehingga mereka mengambil hukum kepadamu. Rujuknya adalah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu, dan bukan hanya tahu, tapi kita beriman dengan sebenar-benar iman bahwa baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Manusia pilihan, manusia mulia, manusia yang menjadi pimpinan bagi manusia, bahkan pimpinan bagi para nabi dan para rasul yang memimpin manusia. Karena setiap nabi dan setiap rasul yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tengah-tengah kaumnya bermakna mereka memimpin manusia. Baginda Rasul memimpin para nabi dan para rasul yang memimpin manusia. Bermakna baginda adalah pimpinan di atas pimpinan. Dan disebut di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus kamu wahai Muhammad melainkan rahmat bagi sekalian alam. Kebaikan beliau, kemuliaan beliau dirasakan oleh seluruh alam sebagai rahmat dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam ayat ini, tuan-tuan dan puan-puan, sifat manusia saat manusia belum bisa mengendalikan sebagai manusia yang berperi kemanusiaan di dalam hidupnya, kadang dikuasai dengan kepentingan-kepentingan pribadinya, mengalahkan kepentingan umum, mengalahkan kepentingan umat, lebih mendahulukan kepentingan golongan. Dalam masa-masa tertentu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita untuk jaga diri dan jaga keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tapi di dalam ayat-ayat lain, Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan kepada manusia untuk membantu kepada sesama. Mulai dari karib kerabat dekat, karib kerabat jauh, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang meminta-minta. Allah Ta'ala suruh kita juga untuk membantunya. Bermakna, ada kalanya kita mendahulukan kepentingan pribadi. Tapi ada kalanya juga kita harus mengutamakan kepentingan bersama. Baginda Rasul selalu menjaga kepentingan bersama, selalu menjaga kepentingan umum. Baginda menghadapi beberapa suku dan bangsa. Artinya baginda tidak hanya menghadapi orang-orang Mekah, orang-orang Arab saja, tapi baginda menghadapi yang kita kenali dan sering diulang di dalam Al-Quran, nama Bani Israel, yang di dalamnya ada Yahudi, ada Nasrani. Tandanya terima baginda Rasul sebagai utusan Allah adalah menerima semua hukum yang diputuskan dan ditetapkan oleh baginda,
Karena baginda tidak akan mengemukakan atau menyampaikan, melainkan berdasarkan wahyu yang Allah Ta'ala turunkan. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, salah satu dari etika menjadi murid adalah taat kepada gurunya. Etika menjadi umat baginda Rasul Muhammad SAW adalah mentaati baginda dalam semua hal. Jika belum mampu semua, tetap diusahakan supaya ada penambahan di setiap harinya. Ini nasihat untuk diri saya sendiri. Belum mampu sholat rawatib, semuanya diusahakan setiap harinya untuk tidak meninggalkannya, walaupun itu hukumnya adalah sunnah. Oleh itu, ayat ini dimasukkan oleh penyusun kitab Riyadhus Shalihin masuk dalam bab rajin menjaga amalan sunnah. Karena jika kita belum mampu semua dan tetap kita mengusahakannya, pasti akan ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang berusaha. Nah, kembali kepada ayat ini, bahwa umat baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yakin seyakin-yakinnya bahwa baginda adalah utusan Allah, yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa baginda adalah pimpinan sekalian manusia. Bukti keyakinan itu harus disertai dengan bukti melaksanakan perintahnya, menerima segala keputusan-keputusannya. Bahkan jika ada masalah, ya, di zaman baginda Rasul, di tengah-tengah para sahabatnya, menghadapi masalah atau menghadapi urusan yang perlu jalan penyelesaian, rujuknya adalah kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Karena ada yang membandingkan, artinya membandingkan ini, jika merujuk kepada baginda keputusannya berat, maka mencari jalan kepada orang lain supaya mendapatkan keputusan yang ringan ataupun yang sesuai dengan kepentingan. Dan setelah baginda Rasul wafat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita bahwa tanda seseorang itu mengambil hukum dari hukumnya baginda Rasul adalah kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada As-Sunnah. Sebagaimana di dalam surah An-Nisa juga, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan taat kepada ulil amri, pimpinan yang telah disepakati untuk memimpin kelompok ataupun golongan. Wa in tanaza'tum fi syai'in, jika terjadi perbezaan di antara kamu, faruddu ilallah wa rasulih, kembali kepada Allah dan Rasulnya, artinya kembali kepada Al-Quran dan kepada As-Sunnah. Diteruskan ayat Al-Quran berikutnya, surah An-Nisa ayat 59, wa qala ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kamu berselisih dalam sesuatu, maka kembalilah kepada Allah dan kepada Rasulnya, yakni Al-Quran dan Al-Hadis, jika kau benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Nah, muslimin dan muslimah, awal ayat ini seruan Allah kepada orang yang beriman yang telah saya bacakan sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu
atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, baru fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ayat berikutnya surah An-Nisa ayat 80, wa qala ta'ala may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasulullah berarti telah taat kepada Allah. Muslimin dan muslimah, ya, Allah itu Tuhan yang maha segala-galanya. Kita sebut adil, Allah itu maha adil. Di antaranya adalah Allah Ta'ala mengutus di tengah-tengah manusia untuk memimpin manusia dari bangsa manusia. Allah tidak mengutus malaikat untuk memimpin manusia karena sememangnya manusia tidak akan dapat mengikuti malaikat. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat pimpinan bagi manusia adalah dari bangsa manusia, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia ikut manusia selari. Maka di dalam mengenali baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sifat kemanusiaannya, al-a'radul basyariyahnya, Allah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa baginda makan sebagaimana manusia lain makan. Baginda juga minum, baginda juga berkeluarga, baginda juga pergi pasar, baginda juga berdagang dan berniaga sebagai sifat kemanusiaannya. Terletak di mana perbezaannya? Terletak pada kemuliaan akhlaknya. Ya, memang baginda seperti manusia, tapi manusia yang sangat mulia akhlaknya. Baik itu berhubungan dengan Allah maupun berhubungan dengan sesama. Sebagai teladan, sebagai ikutan, sebagai contoh, sebagai idola, sebagai uswatun hasanah bagi sekalian manusia. Mulai dari yang kecil sampai yang dewasa, lelaki maupun wanita, mencontoh kemuliaan akhlak baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, tanda taat Allah adalah mesti taat pada Rasulullah. Atau dibalik seperti ayatnya, may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Kalau orang itu taat kepada baginda Rasul, sungguh orang itu taat kepada Allah. Jangan mengaku taat kepada Allah jika tidak taat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada faham, ya, yang mengelirukan bahwa segala amal itu lillahi ta'ala, ya, karena Allah, langsung kepada Allah. Paham yang demikian harus diperjelas, artinya harus dijelaskan kepada orang awam. Bagaimana kita dapat, ya, kenal Allah tanpa melalui orang yang mengenalkan kita kepada Allah? Bagaimana kita dapat melaksanakan perintah Allah, melainkan melalui utusan Allah yang mengenalkan bagaimana cara kita mentaati Allah. Dan semua itu melalui baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam perjalanan hidup kita, mulai dari bangun tidur, apa yang akan kita lakukan hingga sampai pukul 9, pukul 10 yang sekarang ini? Apa yang kita lakukan? Dan yang kita lakukan ini insya Allah adalah kerana kita mentaati kepada baginda Rasul sebagai tanda taat kita kepada Allah. Oleh itu sejenak berhenti untuk kita mendapatkan jawaban di dalam hati. Apakah yang aku lakukan ini seperti yang Rasulullah perintahkan? Jika iya, kita teruskan. Jika belum, kita sambungkan. Artinya kita sambungkan adalah sambung hati kepada baginda Rasul kerana mencontohi, dan sambung kepada Allah Ta'ala, ya, mengikhlaskan niat dari apa yang mampu kita lakukan dan yang mampu kita kerjakan.
Ayat berikutnya, wa qala ta'ala wa innaka latahdi ila siratim mustaqimin siratillah. Surah Asy-Syura ayat 52. Ya, artinya sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar telah menunjukkan kepada jalan yang lurus, yaitu siratillah, jalan Allah atau agama Allah. Visi dan misi diutusnya para nabi dan para rasul adalah mengajak manusia yang hanyut dalam kelalaian dan kesenangan dunia untuk kembali mengabdikan hidupnya kepada Allah Sang Pencipta alam semesta. Saya ulang, mengajak manusia yang lalai ataupun yang hanyut dengan kesenangan dunia untuk mengabdikan dirinya kepada Sang Pencipta alam semesta. Bila manusia dilepaskan oleh Allah Ta'ala melihat ciptaan Allah di dunia, dan manusia diuji oleh Allah dengan nafsunya, kadang manusia terpedaya hingga lupa tujuan hidupnya. Bukan hanya lupa tujuan hidupnya, kadang manusia terpedaya lupa kepada Sang Penciptanya. Maka perlu di tengah-tengah manusia ada utusan Allah. Di tengah-tengah manusia ada nabi, ada rasul. Dan kita ini dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah wafatnya dan meninggalnya nabi yang menjadi penutup bagi para nabi. Kita ini dihidupkan oleh Allah Ta'ala setelah wafatnya rasul yang menjadi penutup bagi para rasul. Berarti sudah tidak ada rasul lagi. Yang ada di tengah-tengah kita siapa? Adalah ulama yang menjadi pewaris bagi para nabi dan para rasul. Oleh itu, sanad keguruan baik dalam urusan syariat maupun urusan tarikat mempunyai silsilah yang sambung menyambung hingga sampai kepada baginda Rasul Muhammad SAW sebagai penyambung hubungan hidayah maupun petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui utusan Allah turun kepada sahabat, turun kepada tabi'in, turun kepada ulama-ul amilin, turun sampailah ulama-ulama yang kita berguru dengannya. Sehingga jalan hidayah itu akan sampai dari mereka-mereka, dari beliau-beliau, orang-orang yang dipilih oleh Allah hinggalah sampai kepada kita. Ayat berikutnya, wa qala ta'ala فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Yang artinya, hendaknya takut benar-benar mereka yang menyalahi perintah Rasulullah itu. Kalau أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Kalau mereka terkena bala bencana atau terkena siksa yang pedih. Muslimin dan muslimah tidak lepas kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Salah satu di antara bentuk kasih sayang Allah Ta'ala adalah menunjukkan jalan bagi orang yang salah jalan. Sekali lagi, menunjukkan jalan bagi orang yang salah jalan. Itu salah satu bentuk kasih dan sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita bayangkan di luar ini dulu ya. Ada orang tersesat, padahal kita tahu orang itu tersesat. Adakah kita biarkan? Tentu dengan rasa simpati dan kasih sayang kita akan ingatkan orang itu supaya tidak terlalu jauh kesesatannya. Kita sebagai manusia pun ada rasa kasih terhadap orang yang tersesat, apatah pula
kepada Sang Pencipta manusia. Tanda kasih Allah kepada orang yang sesat menunjukkan jalan bagi orang yang tersesat. Caranya bagaimana? Caranya adalah mengutus utusannya untuk mengingatkan manusia supaya tidak salah dan tidak sesat pada jalannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dua kabar. Satu kabar gembira. Di sebalik kabar gembira supaya semangat hidup manusia. Yang kedua, Allah Ta'ala beri kabar peringatan supaya manusia berhati-hati di setiap perjalanan. Sebagaimana ayat ini, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah mereka benar-benar takut menyalahi perintah Rasulullah, karena boleh jadi dengan menyalahi itu akan datang siksaan ataupun akan datang bala bencana. Bagaimanapun juga kita mengakui kelemahan-kelemahan diri kita ya, sebagai manusia. Ada lalai, ada lupa, ada salah, ada silapnya ya. Sehingga dengan pengakuan kita kepada Allah, semoga membuka kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita. Sebagaimana manusia pertama Nabi Adam beristighfar, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, sungguh kami telah menganiaya diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni maupun merahmati kami, tentu kami akan berada dalam golongan orang yang merugi. Nah, pengakuan dan permintaan ampunan dan juga permintaan kasih sayang Allah Ta'ala adalah menjadi jalan kita berkomunikasi mendekat kepada Sang Pencipta alam semesta. Sehingga saat kita melakukan kebaikan, saat kita mampu melakukan kebaikan, dikuasai hati kita dengan rasa syukur kepada Allah yang menuntun kita di jalan kebaikan. Dan juga berterima kasih kepada baginda Rasul ya, yang menjadi perantara untuk sekalian manusia mengenali jalan keselamatan. Oleh itu Allah menyuruh kita untuk berselawat kepada baginda Rasul sebagai tanda terima kasih kita. Ya, salah satu di antara hikmahnya sholawat adalah membangun terima kasihnya umat baginda terhadap baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain bersolawat itu mendatangkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, juga adalah membina kepribadian sebagai seorang umat yang tidak lupa kepada pimpinannya, sebagai umat yang tidak lupa kepada Rasulnya, bahkan tidak lupa untuk sentiasa berterima kasih kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diteruskan wa qala ta'ala, wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Wazkurna ma yutla fi buyutikunna. Ingatlah selalu olehmu, wahai kaum wanita, ma yutla fi buyutikunna, apa yang telah dibacakan di rumah kamu, min ayatillah, dari ayat-ayat Allah, wal hikmah, dan sunnah ajaran Nabi. Hikmah diartikan sunnah yang baginda ajarkan. Sebagian ulama hikmah itu diartikan sebagai ilmu kebijaksanaan. Orang itu boleh pandai tapi belum tentu bijaksana, karena kebijaksanaan itu adalah berada di atas peraturan ya. Suatu contoh, aturan mengatur peraturan mengatur dalam keluarga ya, pukul 10 harus tidur supaya besok sekolah tidak mengantuk. Tapi ada kebijaksanaan di atas peraturan ya, karena pada pukul 10 itu nenek yang datang belum pulang ya.
sedangkan neneknya itu ziarah mungkin 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali. Neneknya pukul 10 belum balik. Ya. Tentu ada kebijaksanaan untuk hari itu, tapi hari-hari yang lain kembali kepada peraturan. Nah, kebijaksanaan ini berarti mengingat, menimbang, akhirnya memutuskan. Nah, itu yang dikatakan sebagai hikmah. Nah, hubungan ayat ini dengan tajuk yang sedang kita pelajari adalah baginda Rasul itu sebagai uswatun hasanahnya manusia, baik itu lelaki maupun perempuan. Nah, ketika seseorang harus mencontohi baginda Rasul, seseorang itu harus kembali kepada pribadinya. Saya sebagai lelaki diciptakan oleh Allah, puan-puan sebagai perempuan diciptakan oleh Allah, bermakna untuk meneladani baginda Rasul selari ataupun sesuai dengan kehendak Allah yang menjadikan kita. Maka tak boleh disamaratakan. Ya. Lelaki dengan perempuan dalam hukum tidak boleh disamaratakan. Bahkan dalam hukum faraid yang semestinya pembahagian harta warisan itu sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala tentang pembagian lelaki sekian, perempuan sekian. Perempuan tidak boleh iri ataupun dengki kepada anak lelaki atau saudara lelaki saat terima bagian harta warisan yang berbeza dalam hukum faraidnya. Jika ada orang tua membagikan dengan pembagian yang sama, itu adalah atas kesepakatan, bukan atas peraturan. Peraturannya lelaki mesti mendapat bagian lebih daripada perempuan. Ya. Dan dalam hukum-hukum yang lainnya, ya, kembali kepada pribadinya. Aku dikehendaki oleh Allah menjadi apa? Aku dikehendaki oleh Allah posisi sebagai apa? Aku dikehendaki oleh Allah Ta'ala jantina saya apa? Lelaki ataupun perempuan, suami ataupun istri, orang tua ataupun anak, guru ataupun murid, majikan ataupun pekerja, pembeli ataupun penjual. Ini dalam aktivitas keseharian kita. Sehingga tidak boleh untuk menyamakan karena posisinya yang berbeza. Setelah beberapa ayat Al-Quran dikemukakan sebagai pendahuluan, ini diteruskan dengan hadis-hadis baginda sebagai lanjutan. Yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, da'uni ma taraktukum innama ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, muttafaqun alaih. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dauni ma taraktum, biarkanlah selama aku membiarkan kamu dalam kebebasan kamu. Innama ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim." Sesungguhnya yang menyebabkan kebinasaan umat sebelum kamu dahulu adalah karena kebanyakan pertanyaan mereka. Wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan karena menyalahi pada nabi-nabi mereka. Fa idza nahaitukum an syai'in fastanibu, maka apabila aku mencegah kamu dari sesuatu, tinggalkanlah perkara itu. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, jika aku perintahkan sesuatu perintah, kerjakanlah sekuat tenaga kamu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini bukan sekali kita dengar, ya, karena dalam kitab yang pernah kita pelajari kita pernah mendapatkan hadis ini, ya, di mana orang yang sebelum kita atau umat sebelum umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi teladan atau menjadi pelajaran, ya, menjadi pelajaran bagi umat yang selepasnya.
bagaimana umat sebelum baginda Rasul terhadap nabinya dan terhadap keputusan nabinya. Sedangkan para nabi dan para rasul itu tidak menyampaikan sesuatu melainkan berdasarkan wahyu. Sebagaimana baginda Rasul pun demikian. Maka oleh baginda dinasihatkan dengan 3 perkara. Jika kita pecahkan, yang pertama, da'uni ma taraktum, perkara yang aku biarkan, kata baginda, itu adalah kamu berada dalam kebebasan. Gak perlu banyak bertanya, kenapa? Kemudian alasan baginda ataupun yang dikemukakan oleh baginda, umat terdahulu itu banyak dibinasakan oleh Allah karena banyak bertanyanya. Karena apabila banyak bertanya, itu ada motif yang dibisikkan oleh syaitan, motif untuk tidak mau melaksanakan, atau motif untuk mencari jalan yang lebih ringan. Sampai ringannya itu supaya tidak menjadi perintah untuk dilaksanakan. Dalam surah Al-Baqarah, tonton dan puan-puan cerita yang sudah pernah didengar, bagaimana Bani Israel disuruh untuk mencari lembu. Itu banyak bertanya, akhirnya memberatkan. Jika tidak bertanya, cukuplah perintah itu dilaksanakan, tidak menjadi berat. Karena banyak bertanya, akhirnya menjadi berat. Ya. Lembu yang bagaimana? Tanya lagi yang umurnya berapa? Tanya lagi yang warnanya bagaimana? Jadi dengan pertanyaan itu akan menjadikan berat dalam melaksanakan. Oleh itu siapkan diri kita. Siapkan diri kita untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Nah, taat kepada Allah dan Rasul-Nya, siapkan pula diri kita untuk berguru. Supaya yang kita lakukan ada dasar. Ada dasar, ada panduan dari sang guru untuk kita laksanakan. Baik itu dalam asas-asas fardu ain ataupun dalam cabang-cabang fardu ain. Asas-asas fardu ain insya Allah dari kita kecil, sekolah rendah, itu sudah diajarkan. Kemudian cabang-cabang fardu ain adalah permasalahan atau persoalan dalam kehidupan. Kadang kita itu bukan dengki ya, bahasa lainnya itu jealous lah, pada orang yang menurut pandangan kita itu tak banyak masalah, walaupun pandangan kita terhadap orang itu tak semestinya benar. Nah, Masya Allah, saya contohkan diri saya, puan-puan pun punya pengalaman kehidupan sendiri ya. Saya naik kereta, kemudian ada Pak Cik itu tidur di becaknya. Dia kerja mengayuh becak. Bila dia letih, dia cari tempat teduh, bawah pokok yang besar. Kemudian dia tidur di becaknya itu. Lelap dia tidur. Bayangan kita memandangnya, sedapnya dia tidur, seperti bebas dari masalah. Mungkinkah persepsi pandangan kita itu benar terhadapnya? Kita pun tidak tahu. Jadi manusia itu saling pandang memandang. Kamu senang, yang seakan-akan bila diteruskan, saya susah. Jarang yang terbalik, awak susah, saya senang. Biasanya awak senang, saya susah. Nah, pada saat
kita siapkan diri kita untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya melalui para guru yang mengajari kita. Kemudian kita akan ketemu dengan fardu ain dalam hidup kita, dan kita akan ketemu cabang-cabang fardu ain dalam urusan-urusan kita. Ambil hukum, keputusan dari Allah dan Rasul-Nya, yaitu Al-Quran dan hadisnya. Dan jika kita belum memahami, relakan diri kita untuk mengambil sebagian waktu belajar bersama, sehingga selain mendapatkan pahala kebaikan dalam bentuk mengaji, juga kita ada panduan dalam kehidupan untuk menghadapi cabang-cabang fardu ain yang Allah hadapkan dalam hidup kita. Oleh itu di dalam hadis ini ya disebutkan yang kedua, fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibu. Kalau dilarang tinggal. Wa idza, yang ketiga, wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau disuruh kerjakan dengan kemampuan kamu, tidak paksaan. Meninggalkan dengan melaksanakan, ini sama beratnya. Tidak perlu saya tanya mana lebih berat, meninggalkan ataupun melaksanakan. Meninggalkan itu pun berat. Puan-puan, contoh di luar ini dulu. Anak kita itu sudah kita peringatkan boleh ikut ke pasar raya, tapi tak boleh minta mainan. Itu peraturan ibunya sebelum pergi ke pasar raya. Boleh ikut, tapi tak boleh minta mainan. Tak boleh minta dibelikan mainan. Akhirnya anak kita itu pun ikut sampai ke pasar raya. Mata ini menoleh ke arah mainan. Kemudian dia mendekat. Namanya sudah melihat dan teringin. Bila sudah mendekat, memegang. Bila sudah memegang, teringin untuk membeli. Bila dipanggil oleh maknya, itu rasanya berat untuk meninggalkan mainan itu. Seakan-akan jika punya duit itu dia mau bayar sendiri. Oleh itu, yang tidak punya duit lebih ringan untuk meninggalkan mainan yang dilarang itu tadi. Tapi kalau anak itu punya duit, dia akan menyembunyikan ataupun dia akan membuat perencanaan, tak boleh ini saya tinggalkan, tapi nanti besok saya tak payah dengan mak saya pergi saya beli sendiri. Padahal itu adalah berada dalam peraturan ibunya, tak boleh beli mainan. Meninggalkan ternyata juga berat. Meninggalkan yang dilarang itu berat. Apalagi ada potensi atau ada peluang atau ada kemampuan. Untuk meninggalkan tidak ada ukuran mastata'tum. Untuk meninggalkan tidak ada ukuran semampu kamu meninggalkan. Enggak ada. Tapi untuk perintah, wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Untuk perintah, kamu kerjakan, kamu lakukan semampu kamu. Nah, di situ letak perbedaan antara meninggalkan dan melakukan. Antara meninggalkan dan melaksanakan. Meninggalkan tidak ada ukuran kemampuan, tapi untuk melaksanakan diukur dengan kemampuannya. Fa'tu minhu mastata'tum. Untuk hari ini muslimin dan muslimah cukup satu hadis terlebih dahulu. Masa yang berbagi lebih kurang 15 menit ini untuk diteruskan dengan salam dan salawat
kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini dalam kalendernya adalah hari yang ke-11, esok hari yang ke-12 ya. Dan insya Allah esok ya, semoga semua panjang umur sehat, kita Maulid Nabi ya. Maulid Nabi dalam arti ya membaca sebagian dari sirah kenabian di kitab Al-Barzanji, mulai Al-Jannatu wa Na'imuha Sa'dul lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaih hingga sampai kepada Mahalul Qiyam untuk hari yang ke-12. Hari ini kita baca salam dan selawat kepada baginda Rasul. Selawatnya seperti yang baru saja saya kirimkan ke tuan-tuan, puan-puan di linknya masing-masing, yaitu selawat Ya Rasulullah salamun alaik Ya Rafi'a sya'ni wa daraji. Diawali dengan hadiah suratul Fatihah kepada baginda Rasul bin Nabiil Karim wa ashabul kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaum. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rasulullah salamun alaik Ya Rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik Ya Rafi'a syani wa daraji. Adfata ya jiratal alamin Ya uhailal judi wal karami. Nahnu jiranum bidhal harami haramil ihsani wal hasani. Nahnu jiranum bidhal harami haramil ihsani wal hasani. Nahnu min qawmin bihi sakanu wa bihi min khawfin aminu. Wa bi ayatil Qur'ani unu fata'il fina akhal wahani. Wa bi ayatil Qur'ani unu fata'id fina akhal wahani. Nariful badha wa ta'rifuna والصفا والبيت يعلفنا. ولنا المعلى وخيف منا فاعلمن هذا وكن وكوني. ولنا المعلى وخيف منا فاعلمن هذا وكن وكوني. ولنا الخير الأنام أبو وعليه المرتضى حسب. وإلى سبطين ننتسب نسبا ما فيه من دخان.
وإلى سبطين ننتسب حسبا ما فيه من دخان كم إمام بعده خلفوا منه سادات بدا عرفوا وبهذا الوصف قد وصفوا من قديم الدار والزمان وبهذا الوصف قد وصفوا من قديم الدار والزمان مثل زين العابدين علي وابنه الباقر خير والي والإمام الصادق الحافر وعليه ذي الأولى اليقين والإمام الصادق الحافر وعليه ذي الأولى اليقين وهم القوم الذين هدوا وبفضل الله قد سعدوا ولغير الله ما قصدوا ومع القرآن في قرن ولغير الله ما قصدوا ومع القرآن في قرن بيت المصطفى دهري هم أمان الأرض فالذكري شبه بالأنجم الزهري مثل ما قد جاء في السنن شبه بالأنجم الزهري مثل ما قد جاء في السنن وسفينوا للنجاة إذا خفت من طوفان كل عدا فانجو فيها لا تكون كدا واعتصم بالله واستعن يا ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقاتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج فديا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم وbarik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa kita akhiri dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah wa amalan salihan maqbula wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubaraka. Allahumma hdina binurika ilaika wa aqimna bisidqi ubudiyati bayna yadayka wa 'allimna min ilmikal mahzun wa sunna bisrismikal masun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.